Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Nah, jangan kalian keluar rumah dulu ya. Tetap di rumah aja. Kenapa? Supaya kalian, keluarga kalian, dan orang-orang sekitar kalian tidak terpapar oleh virus COVID-19 ini. Oke? Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai bab badan usaha. Nah, sebelumnya Bapak akan memberitahukan kepada kalian dulu tujuan pembelajarannya nih. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian nantinya dapat menjelaskan pengertian badan usaha, kalian dapat membedakan bentuk-bentuk badan usaha, kalian dapat mengklasifikasikan jenis dan bentuk badan usaha. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari bab ini. Nah, ini Bapak ada quote nih ya, quote untuk mancing motivasi kalian dalam belajar. Nah, itu adalah ilmu yang berguna adalah ilmu yang disebarluaskan. Yang artinya, ya maksudnya, kalau kalian memiliki ilmu, kecil apapun atau setinggi apapun akan menjadi sia-sia kalau tidak disebarluaskan. Ilmu tersebut tidak akan jadi berguna, hanya berguna bagi diri kalian sendiri saja. Jadi, kalau kalian punya ilmu, sekecil apapun, sebarluaskanlah. Ajarkan kepada teman kalian yang lain, ajarkan kepada keluarga kalian, ajarkan kepada masyarakat di sekitar kalian, lingkungan kalian. Oke? Ya, ingat ya, camkan dan dilaksanakan. Oke? Nah, sekarang kita masuk lagi ke materian. Pokok pembahasan di bab kali ini ya adalah badan usaha dan perusahaan, jenis-jenis badan usaha berdasarkan modal, serta bentuk badan usaha. Nah, sekarang kita masuk ke badan usaha. Apa sih itu badan usaha? Nah, kita bertanya nih, apa itu badan usaha? Nah, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Lalu, apa itu perusahaan? Nah, kalau perusahaan itu adalah unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam modal, dan pengusaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa tertentu. Perbedaannya apa nih Pak? Apakah sama? Beda nak. Nah ya, bedanya apa? Jadi, badan usaha itu adalah lembaga, sedangkan perusahaan itu adalah tempat di mana badan usaha itu untuk mengelola faktor-faktor produksinya. Nah, oke, mengerti ya? Kalau badan usaha adalah lembaganya, sedangkan perusahaan adalah sebagai tempat badan usaha untuk mengelola. Nah, ini nih bagiannya nih. Oke, nah, jadi jenis badan usaha menurut kebijakan modal itu terbagi atas tiga. Yang pertama adalah BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, BUMN itu apa? BUMN adalah badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara itu apa ya, Pak? Saya nggak tahu nih. Nah, jadi badan usaha milik negara itu adalah badan usaha yang didirikan oleh negara yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari negara. Nah, dalam kata lain bahwa eh, badan usaha milik negara ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh negara, gitu. Bukan perusahaan swasta yang dimiliki oleh perseorangan pribadi. Nah, ciri-cirinya tuh bagaimana? Nah, ciri-cirinya badan usaha ini eh, pemerintah itu memegang hak atas kekayaan dan usaha dari badan usaha tersebut. Terus pemerintah sebagai pemegang saham terbesar dari pengelolaan perusahaan tersebut. Lalu sebagai badan usaha milik negara, karena negara itu untuk melayani kepentingan masyarakat, maka fungsi badan usaha milik negara ini adalah untuk melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan. Nah, apa bentuk-bentuk BUMN itu? Nah, ada tiga ya, Perjan, Perum, dan Persero. Nah, apa itu sih masing-masing ketiga ini, Pak? Nah, ini Perjan itu bentuk badan usaha pertama nih yang ada di Indonesia. Nah, kalau Perjan ini bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, tetapi terlalu fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak fokus pada mencari masukan dalam artian mencari keuntungan sehingga Perjan merugi. Contohnya adalah PJKA, perusahaan jawatan kereta api. Nah, karena cukup merugi, maka Perjan dihilangkan dan diubah menjadi Persero. Salah satunya yang berubah itu adalah PJKA tadi. PJKA ini berubah menjadi PTKI dalam bentuk Persero. Nah, oke, mengerti ya? Jadi Perjan udah nggak ada lagi di Indonesia. Lalu yang kedua, Perum. Nah, Perum ini adalah perusahaan umum. Perusahaan bisnis negara yang seluruh modalnya dan kepemilikannya dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa yang baik untuk pelayanan masyarakat serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, lalu yang ketiga adalah Persero. Persero itu adalah bentuk BUMN yang bentuknya dalam bentuk PT. Nah, modalnya ini dalam bentuk saham yang dapat dimiliki negara paling sedikit adalah 51% dan
boleh dimiliki semuanya, tergantung jenis PT-nya atau perseronya ya. Nah, tujuan paling utamanya adalah untuk menjaga keuntungan. Bedanya perum dan persero adalah kalau persero mengejar keuntungan, lalu yang kedua adalah untuk memberikan pelayanan umum, sedangkan kalau perum pelayanan umum terlebih dahulu, baru mengejar keuntungan. Nah, ini Bapak berikan contohnya nih. Contoh-contoh dari perum dan persero. Nah, kalau contoh perum di Indonesia itu ada banyak ya. Perum di Indonesia, tapi Bapak hanya berikan contohnya 3. Ada perum Perindo, perum Peruri, dan perum Jasa Tirta 2. Kalau perum Perindo ini adalah perum yang memiliki bisnis usaha untuk mengelola pelabuhan perikanan di Indonesia. Nah, pelabuhan perikanan kecil di para nelayan dikelola oleh perum Perindo, serta tempat pelelangan ikan. Sedangkan perum Jasa Tirta 2 mengelola Waduk Jatiluhur untuk sebagai penyediaan air pump serta air minum. Nah, jadi anak-anak Jatiluhur, ya anak-anak Jatiluhur, anak-anak Purwakarta tuh ya yang merasakan air Jatiluhur, itu tuh dikelola sama Perum Jasa Tirta 2. Tuh, mengerti anak-anak? Nah, lalu yang ketiga ada Perum Peruri. Nih, Perum Peruri itu kalau yang belum tahu coba buka duit kalian. Ya uang kalian lihat di dekat tanda tangan Direktur BI. Nah, di situ ada tulisan tuh Perum Peruri. Nah, Perum Peruri itu adalah perum yang mencetak uang rupiah di Indonesia. Di tugasnya untuk mencetak rupiah di Indonesia. Nah, itu satu perum dan ada banyak lagi yang lain. Nah, untuk selanjutnya kita bahas contoh Persero. Nah, contoh Persero tuh nih ada Bank Mandiri, Persero Tbk, ada PT Kimia Farma, ada PT Pindad. Nah, ciri-ciri dari Persero atau PT yang dimiliki oleh pemerintah adalah tanda tutup kurung Persero di akhir nama PT-nya. Contoh nih ada PT Bank Mandiri Persero. Nah, itu artinya Bank Mandiri itu dimiliki oleh pemerintah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian di jalan lihat ada pelang perusahaan, ada belakangnya Persero, berarti perusahaan itu adalah perusahaan pemerintah dalam bentuk Persero ke PT. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke selanjutnya nomor 2, mengenai badan usaha milik swasta. Badan usaha milik swasta itu adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari pihak swasta, baik perorangan, kelompok, atau publik. Nah, jadi badan usaha milik swasta ini terlepas dari pemerintah ya, milik persorangan maupun kelompok. Nah, swasta nih, kalau kata ini ya. Nah, BUMS ini ada 4 jenis. Sebenarnya ada banyak ya, tapi yang paling utama ada 4. Nah, perusahaan perorangan, firma, perusahaan komoditer, dan perusahaan terbatas atau PT. Nah, kita akan bahas nih perusahaan perseorangan terlebih dahulu. Apa sih itu Pak perusahaan perseorangan? Nah, perusahaan perorangan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Jadi, perusahaan perseorangan ini hanya dimiliki oleh satu orang sebagai pemilik serta penanggung jawabnya. Nah, oke, ngerti ya? Jadi hanya satu orang. Lalu yang kedua ada firma. Kalau firma ini adalah perusahaan persekutuan. Jadi, firma ini perusahaan persekutuan 2 orang atau lebih dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan dengan satu nama dan membagi suatu keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Setiap sekutu dan anggotanya mempunyai tanggung jawab yang sama pada perusahaan. Contohnya nih, kalau kalian nemu di jalan ada pelang nama FA Berlian atau FA Rencana. Nah, itu artinya firma Rencana, firma Berlian. Itu namanya. Jadi disingkatnya dalam bentuk FA. Nah, oke lanjut ya, kita yang ketiga. Ada persekutuan komoditer atau Communautaire Vennootschap dalam bahasa Belandanya, singkat CV. Nah, suatu persekutuan, 2 atau lebih orang yang beberapa sekutu atau anggotanya hanya menyerahkan modal dan sekutu lainnya menjalankan perusahaan. Jadi, CV ini ada 2 jenis keanggotaan. Yang pertama ada sekutu aktif atau sekutu komplementer. Nah, sekutu aktif ini sebagai anggota yang menjalankan lini perusahaannya, sedangkan sekutu pasif adalah anggota atau sekutu yang hanya menyetorkan modal saja. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau CV ada yang sebagai modal, ada yang sebagai pelaksananya. Oke, mengerti ya? Berbagi 2 tuh. Kita lanjut lagi ke PT. Nah, untuk PT nih, kalau PT itu adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. PT mempunyai kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Nah, ini yang membedakan PT dengan beberapa bentuk BUMS lain. Nah, kalau PT itu modalnya dalam bentuk saham. Jadi, bisa orang-orang bebas dapat memiliki PT tersebut dengan membeli saham PT tersebut di pasar modal.
Nah, oke. Nah, ini contoh perseroan terbatas atau PT swasta ya. Nih, PT asal Honda Motor. Kalau kalian yang naik motornya Supra, terus Revo, Beat, nah itu tuh yang merek Honda itu tuh diproduksi, dirakit oleh PT asal Honda Motor Indonesia. Lalu ada nih yang sebelah, Indofood CBP. Nah, buat kalian yang suka makan Indomie, nah itu tuh diproduksi sama PT Indofood CBP, Sukses Gumuk TBK. Lalu ada XL Axiata. Nah, XL Axiata TBK. Nah, yang lawannya lawan besarnya Telkomsel nih ya. Nah, apa sih Pak kok ada bedanya ada TBK sama yang nggak ada sih? Nah, kalau TBK ini artinya perusahaan ini adalah PT terbuka, bukan PT tertutup. Nah, PT yang terbuka ini dapat kita beli kepemilikannya dengan bentuk saham di pasar modal. Jadi kita nih, misalnya mau membeli saham Indofood, nih kita bisa membeli di pasar modal. Sedangkan PT yang tidak TBK atau tidak terbuka, dalam artian PT tertutup, itu sahamnya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Nah, oke, ngerti ya? Nah, sekarang nih perbandingannya. Kalau firma, kalau firma dalam bentuk organnya itu bentuknya sekutu firma, sedangkan CV tadi sekutu aktif, sekutu pasif atau komoditer dan komplementer nih. Untuk PT ada rapat umum megang saham atau RUPS, ada direksi dan komisaris. Kalau dari modal, firma dan CV tidak ditentukan, sedangkan PT ditentukan. Dari mana ditentukannya? Itu dari jumlah harga jual per lembar sahamnya. Terus mengimpun modal untuk firma dan CV sulit dilakukan. Sedangkan PT lebih mudah. Karena apa? Lebih mudah karena dapat menjual sahamnya di pasar modal. Terus tanggung jawabnya, kalau firma tidak terbatas untuk anggotanya, sedangkan CV untuk komanditer terbatas karena hanya sebagai pemodal, sedangkan komplementer tidak terbatas karena sebagai pelaksana. Kalau PT LPS bersifat terbatas, direksi bila lalai tanggung jawab tidak terbatas atau bersifat pribadi. Nah, lalu status, kalau firma bukan badan hukum, serta juga CV tidak badan hukum, sedangkan PT berbentuk badan hukum, sehingga pendiriannya menjadi lebih rumit ketimbang firma dan CV yang mudah. Kenapa? Karena jika memiliki badan usaha dan bentuk badan hukum, maka harus mengajukan surat pendirian kepada Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Nah, maka ini yang membuatnya menjadi pendiriannya lebih rumit. Tapi ketika ada sengketa, maka dapat dibawa ke pengadilan PT UN. Nah, oke, ngerti ya? Nah, untuk pajaknya nih, untuk pajaknya firma dan CV hanya dikenakan 1 kali, dan untuk PT 2 kali. Yang pertama untuk perusahaan, yang kedua untuk dividen para pemegang saham. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yang terakhir, ada koperasi. Nah, koperasi ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum. Koperasi yang dijalankan dengan prinsip perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, jadi koperasi ini dapat badan hukum atau tidak. Bisa tergantung bagaimana pengurusnya ingin mengajukan sebagai koperasi berbadan hukum atau tidak, ya. Nah, dan koperasi ini dilandaskan oleh prinsip asas kekeluargaan. Nah, tahu Bapak Koperasi Indonesia? Tahu nggak? Nah, Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta itu adalah, ayo apa? Wakil Presiden kita yang pertama. Nah, koperasi ini jenis-jenisnya ada 4 ya. Sebenarnya ada banyak, tapi Bapak hanya akan menjelaskan 4 saja sebagai jenis utamanya ya, paling intinya. Nah, ada koperasi produksi, konsumsi, jasa, dan simpan pinjam. Kalau koperasi produksi ini adalah koperasi yang dalam lini usahanya sebagai menjual barang yang diproduksi oleh anggota koperasinya. Contoh nih, masih bingung nih kan? Siapa nih menjual barang yang diproduksi oleh anggotanya? Nah, yuk anak-anak tahu peternak susu sapi perah di Lembang dan di Pangalengan? Nah, mereka itu ada yang tergabung dengan koperasi. Nah, koperasi susu misalnya. Nah, koperasi ini, para petani ini akan menjual susunya kepada koperasi, dikumpulkan dari koperasi. Nah, dari koperasi ini menghimpun susu-susu dari para petani ini, peternak ini, lalu dijualkan kepada pengusaha bisnis makanan lah yang membutuhkan susu dalam jumlah besar, atau kepada perusahaan lah yang membutuhkan susu dalam jumlah besar. Nah, itu adalah koperasi produksi. Jadi menyalurkan produksi barang anggotanya. Lalu yang kedua ada koperasi konsumsi. Kalau koperasi konsumsi ini adalah koperasi yang menjual barang yang koperasi yang menjual barang-barang konsumsi ya. Contoh misalnya nih masih belum kepikiran ya. Contoh nih
biasanya banyak ada di sekolah atau di kantor-kantor. Contohnya nih ya di sekolah, misalnya di sekolah kita nih ada koperasi bentuknya minimarket nih. Nah, itu koperasi itu menjual ada ciki, ada momogi, ada minuman Fanta. Nah, itu tuh menjual barang-barang kepada non anggotanya atau anggotanya. Nah, itu namanya koperasi konsumsi. Jadi dia menjual barang-barang konsumsi yang bukan dimiliki oleh anggotanya. Nah, lalu yang ketiga ada koperasi jasa. Koperasi jasa ini adalah koperasi yang unit usahanya memberikan pelayanan jasa. Apa sih Pak contohnya koperasi jasa? Nah, kalau kalian tahu di Bandung itu ada angkot. Nah, angkot itu dikelola oleh koperasi juga. Nah, misalnya nih angkot Cimahi Ledeng itu tuh ada nih koperasi angkotnya namanya. Atau kalian tahu nih di bandara di Bandung ya tahu bandara Bandung apa? Bandara Husein Negara. Nah, itu tuh taksi Bandara Husein itu dikelola oleh koperasi TNI AU. Nah, jadi koperasi TNI AU ini melakukan unit bisnis jasa dalam bentuk taksi. Oke, mengerti ya? Nah, baru yang terakhir nih ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini adalah bentuk mini dari bank. Nah, jadi koperasi ini memberikan pelayanan kepada anggotanya itu adalah anggotanya dapat meminjam uang atau menyimpan uangnya di koperasi ini. Nah, koperasi ini dibentuk sebagai bentuk kemudahan untuk menghindari masyarakat meminjam uang di rentenir atau lintah darat ya yang biayanya sangat tinggi. Nah, jadi koperasi meminjam ini sebagai alternatif masyarakat anggotanya untuk meminjam dana dengan biaya yang lebih minim ketimbang meminjam di lintah darat begitu. Oke. Nah, sekarang kita review materi. Udah cukup nih materinya udah panjang banget nih. Tadi Bapak jelasin ya. Nah, coba Bapak pengen tahu nih ada berapa jenis badan usaha menurut kepemilikan modalnya? Ayo, ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama, BUMN, BUMS, dan koperasi. Terus, untuk PT, PT itu kalau dimiliki oleh pemerintah, minimal sahamnya dimiliki oleh berapa persen? Ayo. Ya, benar ya. 51%. Nah, lalu untuk CV ini, CV. Kalau CV itu dia ada berapa jenis keanggotaan? Coba yuk, yuk. Ada 2 jenis, yaitu adalah sekutu aktif dan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif apa tugasnya? Sebagai pelaksana sekutu aktif dengan sekutu pasif sebagai penghimpun modal, yang penyetor modal saja. Nah, oke. Nah, sekian pematerian kali ini. Bapak harap kalian semua mengerti. Kalau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di komentar di YouTube Bapak, atau kalian bisa tanya langsung ke WA Bapak. Nah ya, kan kalian sudah punya nomornya nih. Nah, kalian tanya saja. Bapak open kok buat kalau kalian pengen bertanya mengenai materi lebih lanjut. Ataupun kalau kalian masih ada yang masih belum ngerti, tanyain aja ke Bapak. Nah, bisa lewat Japri atau jalur pribadi ya. PC aja, PC. Nah, sekian pematerian kali ini ya dari Bapak. Tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, tetap belajar di rumah, jaga kesehatannya, jangan keluyuran, yang paling penting jangan keluyuran, tetap di rumah aja. Sekian pengetahuan kali ini, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.